warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya Sabrina Salsabila berdiri sebagai pembicara pertama dari tim Pro dengan mosi. Di negara-negara dengan tinggi seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Hal yang melatar belakangi dari mosi pada kali ini adalah Dewan Juri yang terhormat, pendidikan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan iklim bangsa dan negara yang baik dan tertuang pada Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Namun, pendidikan karakter juga tidak kalah penting untuk mendorong dinamika pendidikan formal. Setiap manusia memiliki identitas, karakter, juga aspek kepribadian yang lain. Sebagai seorang pelajar atau siswa, karakter menjadi aspek vital dalam menentukan kehidupan yang berpendidikan. Kemendikbud pada tahun 2015 juga mengatakan bahwa integritas adalah suatu pilar penting bagi terbentuknya karakter bangsa. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, menuju ke pernyataan setuju saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro benar-benar menyetujui mosi pada perdebatan kali ini. Alasan yang mendasari mengapa saya sangat menyetujui mosi pada perdebatan kali ini adalah sebab seorang pelajar adalah seorang penerus. Menyiapkan penerus yang jujur dan berintegritas merupakan suatu hal yang wajib yang harus dilakukan saat ini. Mengingat Indonesia menduduki peringkat keempat Asia Tenggara sebagai negara dengan kasus korupsi terbanyak. Dewan Juri yang terhormat. Kurangnya integritas hingga mereka menjadi penghalang majunya sebuah bangsa merupakan hal pokok yang wajib kita garis bawahi pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat. Lalu, tujuan saya benar-benar menyetujui mosi pada perdebatan kali ini merupakan sebab kejujuran adalah tingkah laku sehari-hari. Itu merupakan pembiasaan diri, bukan hasil pengukuran nilai ujian yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Dewan Juri yang terhormat. Kejujuran anak tidak bisa dinilai melalui angka atau skala seperti itu. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, menginjak pada limitasi atau parameter juga pembatasan pada perdebatan kali ini adalah negara berkembang. Mengapa saya mengambil parameter atau limitasi negara berkembang? Dewan Juri yang terhormat adalah tujuannya menjadikan negara-negara berkembang dengan status korupsi terbanyak ini bisa menjadi negara maju dan mengurangi taraf korupsi pada negara berkembang tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, mengapa mosi ini ada dan mengapa mosi ini harus kita perdebatkan? Dewan Juri yang terhormat. Pertama, masih sangat banyak kasus korupsi yang belum tertangani dan akan terus bertambah seiring berjalannya dengan waktu. Dewan Juri yang terhormat. Dan mengingat kejujuran merupakan value dan dari perilaku sehari-hari dan merupakan proses untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dewan Juri yang terhormat. Itu mengapa kita sangat membutuhkan integritas di dunia sekolah juga pendidikan bagi anak-anak pada zaman sekarang. Dan jika nantinya tim kontra mengkhawatirkan nilai UN tidak jadi bermakna jika sekolahnya tidak memiliki indeks integritas tinggi, saya membalik argumen mereka bahwa sebenarnya indeks integritas yang tinggi justru akan menaikkan nilai atau bobot angka UN nantinya. Dewan Juri yang terhormat. Contohnya yang diucapkan pada Anies Baswedan 2 tahun yang lalu, mereka mengatakan bahwa jika nilai indeks integritasnya 85%, berarti ada 15% kecurangan di sekolah tersebut. Artinya, semakin tinggi nilai integritasnya, maka semakin tinggi pula kejujuran anak-anaknya dalam menjalankan ujian nasional atau ujian-ujian yang lain. Artinya, anak dituntut untuk belajar, anak dituntut untuk sebanyak mungkin menyerap ilmu dari gurunya. Yang artinya mereka juga akan bisa mengerjakan nilai ujian dan tidak takut nilai ujiannya akan merosot karena nilai integritas sekolahnya rendah. Masuk ke argumen saya, Dewan Juri yang terhormat. Adanya mosi ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, mengembalikan moral bangsa terkait membentuk warga yang berintegritas tinggi. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama justru malah menjadi kepentingan partikular atau kepentingan pribadi. Dewan Juri yang terhormat. Dan integritas merupakan keutamaan atau kebajikan yang menimbulkan daya dorong untuk mengelola berfungsinya kekuasaan tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Jadi, makna tunggal integritas secara paradigmatik di sini direkomendasikan
untuk dimanfaatkan sebagai landasan teoritis bagi praktik pengembangan integritas dalam upaya menangkal korupsi. Semakin tinggi integritas yang kita ciptakan, maka semakin tinggi pula tingkat korupsi yang bisa kita turunkan. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya rasa Dewan Juri harus setuju dengan argumen yang saya sampaikan. Mengapa? Karena saya memberikan data-data yang benar-benar valid. Jika kita berpikir tentang bagaimana integritas bisa dinaikkan, kita maka juga secara tidak langsung berpikir bagaimana korupsi akan diturunkan. Seperti itu yang terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.